Sobat Dukcapil, aku Jocelyn. Seneng banget rasanya bisa nyapa Sobat Dukcapil dimanapun teman-teman berada. Kita kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka. Kebetulan hari ini Jose nggak sendiri karena Jose sudah bersama ahli nih di bidang CRM. Siapa lagi kalau bukan Mas Alik. Halo Mas Alik. Halo Jocelyn. Oke, gimana Mas kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Nah, ini buat Sobat Dukcapil jangan lupa ya untuk jaga kesehatan karena sekarang emang lagi musimnya penyakit. Jangan lupa buat olahraga terus, tidur yang cukup, dan jangan lupa buat minum vitamin nih. Nah, Mas Alik ini, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mas Alik ini adalah salah satu staff di bidang CRM ya Mas ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu CRM itu apa sih Mas? Jadi untuk CRM ini adalah Customer Relationship Management atau manajemen hubungan masyarakat atau pemohon. Oke. Iya. Kalau boleh tahu CRM itu tugasnya ngapain aja nih Mas? Untuk CRM ini kita membawahi untuk pengaduan dari masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Oke, jadi pengaduan terkait administrasi kependudukannya. Iya, nah, kebetulan karena CRM ini melayani pengaduan teman-teman, pas banget kita di program Mata Swarga Loka ini juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Dukcapil seputar dengan Admindo. Jadi selama 15 menit ke depan, Jose dan juga Mas Alik akan menemani Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dari tim nih. Jadi pertanyaan teman-teman yang udah dikirim di Instagram @dispendukcapil.sby dan juga swargaloka.shop akan dijawab di sini. Mas Alik udah siap? Siap. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama ini soal lontong kupang nih Mas, dari @r.nawati9877. Kak, saya mau daftar, gimana caranya? Saya mau ikutan isbat Kak. Nah gimana Oke. Mas? Untuk jawaban dari @r.nawati9877 mengenai sidang isbat, itu kakak bisa melakukan pendaftaran sidang isbat di kelurahan. Cuman untuk yang sidang isbat dengan event terbesar tanggal 19 September kemarin itu sudah terlewati. Oke. Tapi bisa tetap dilanjutkan pendaftaran sidang isbat di kelurahan seperti biasanya. Oke, nah sidang isbat ini dilaksanakannya kira-kira setahun sekali atau berapa? Untuk ya event-event sidang isbat yang besar itu biasanya kita lakukan setahun itu 1 kali sampai 2 kali. Oke, jadi 1 sampai 2 kali ya. Jadi juga Sobat Dukcapil juga jangan lupa untuk pantengin Instagramnya terus ya Mas. Betul. Ya. Karena informasi akan di-share di situ. Oke. Kita beralih ke pertanyaan kedua nih soal IKD dari @vanosaputra01. KTPL aplikasi selain di Grand City terus di mana Kak? Nah, mungkin maksudnya aktivasi IKD nih Ya, Mas. Selain betul. Grand City di mana nih Mas? Jadi untuk aktivasi IKD selain Grand City, kita itu juga bisa melakukan aktivasi di kelurahan. Oke. Ataupun aktivasi nanti di acara event-event IKD yang lain di mall-mall lain. Itu nanti ada BJ Junction, ada Food Junction, dan mall-mall yang ada di Surabaya bapaknya. Oke, kalau sekarang ini yang saat ini lagi jalan nih Mas, selain Grand City ada apa aja ya kira-kira? Selain Grand City itu nanti ada di BJ Junction ya. Oke, BG Junction ya. Iya. Oke, jadi buat ini nih Mas Vano Saputra. Nah, selain di Grand City kita juga ada di BG Junction dan juga bisa aktivasi IKD di kelurahan yang deket-deket aja. Betul, nih Mas ya, juga bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga soal akta kelahiran dari @ayukaramel_. Halo Min, bedanya akte pengesahan anak dan akte kelahiran anak apa ya Min? Soalnya tanggal di akta pengesahan dan akta kelahiran anak saya berbeda. Oke, jadi emang beda ya Sobat Dukcapil. Untuk akte kelahiran dengan akte pengesahan anak, dimana di akte kelahiran itu tercantum tanggal kelahiran si anak ini. Kalau sedangkan akte pengesahan anak itu tidak tercatat tanggal kelahirannya, melainkan yang tercatat adalah tanggal pengesahan pada saat dia melakukan permohonan. Oke, jadi Iya. kalau akta kelahiran itu tanggal lahir anaknya, tapi kalau akta pengesahan itu tanggal di mana dia ngajuin untuk akta pengesahan awalnya, ya pengesahan kapan? awal. Oke. Kita langsung dari akta kelahiran kita ke akta kematian nih.
Pertanyaan keempat dari Ed Rahman Sadi. Selamat malam, mohon maaf mau menanyakan bagaimana cara mengurus akta kematian untuk almarhumah yang suaminya sudah meninggal dan tidak mempunyai anak. Baik, untuk pendaftaran akta kematian ketika almarhum ini sudah tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai siapa-siapa sebagai ahli waris, itu pendaftarannya bisa melalui RT setempat sebagai pelapor, ataupun nanti kalau orang lain juga bisa memakai putusan dari pengadilan yang menerangkan bahwa siapa ahli warisnya nanti. Oke. Jadi itu ya jawaban untuk terkait akta kematian. Setelah dari akta kematian, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, soal kakak. Oke, ada beberapa pertanyaan, ada 3 nih. Yang pertama dari Anako Maria. Selamat malam Kak, mau tanya bagaimana caranya mengeluarkan data ganda anggota keluarga yang sudah mempunyai kakak sendiri. Baik, ketika ada kakak ganda dan sudah ada kakak sendiri, itu konfirmasikan ke kelurahan. Nanti kita cek dulu apakah memang benar si pemilik data ganda ini sudah memiliki kakak sendiri. Dengan pembuktian kakak fisiknya ya. Yang ada, entah itu kakak dari Surabaya maupun luar kota Surabaya. Oke, jadi ke kelurahan terus dibawa ya Mas ya kakak fisiknya itu seperti apa, baru nanti akan diproses. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Min, mau tanya untuk kakak terbaru yang barcode itu filenya memang tidak ada TTD kepala keluarga ya? Ya, jadi untuk tanda tangan kepala keluarga di kakak yang terbaru dengan format QR itu bisa dikasih tanda tangan sendiri ataupun tidak, tapi diusahakan untuk dikasih tanda tangan. Karena apa? Di tanda tangan itu kan sebagai bukti kepala keluarga sudah menyetujui bahwa di kakak itu benar anggota keluarganya. Oke, jadi bisa ditambahin sendiri gitu ya Mas? Tanda tangan aja, untuk tanda tangannya aja. Bisa dikasih tanda tangan sendiri untuk kepala keluarganya. Oke. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya dari @sinta_oktaria. Kalau mau masukin jiwa baru dalam kakak itu seperti apa Mas caranya? Ini kita perlu mengetahui dulu ya, tambah jiwa ini dalam hal pindah atau bagaimana. Karena kan pindah sendiri ada pindah datang, ada pindah dalam kota ataupun pindah keluar. Nah, tambah jiwa ini kalau pindah datang berarti kan mereka harus menyertakan SKP WNI dari kota asal atau kabupaten asal. Baru nanti dibawa ke kelurahan yang ada di Surabaya yang akan ditumpangi lah. Ataupun kalau pindah datang, maksudnya pindah dalam kota, itu nanti permohonannya juga langsung ke kelurahan tujuan yang akan ditumpangi. Oke, jadi tergantung konteksnya nih Mas ya, masukin jiwa baru nih pindah datang atau seperti apa? Atau tambah jiwa baru juga bisa dalam konteks pengurusan akte kelahiran anak yang baru lahir. Jadi ketika orang tua mempunyai anak baru, kelahiran baru, pengurusan akte kelahiran, maka si anak diuruskan akte kelahiran dan otomatis si anak ini akan masuk ke kakak baru itu. Ke kakak orang tuanya. Oke, jadi itu jawaban untuk kalau yang dimaksud adalah pindah datang, itu tadi udah dijelasin sama Mas Olik juga. Dan kalau kasusnya itu anak yang baru lahir, itu juga udah dijelasin nih sama Mas Olik. Oke, jadi setelah kita tadi bahas kakak nih Mas, kita bahas tentang KTP. Nah, pertanyaan soal KTP ini yang pertama dari Yohana PNJT. Halo Kak, saya mau cetak ulang KTP karena rusak. Namun saya dari luar Surabaya. Persyaratan apa aja ya yang dibutuhkan? Baik, untuk KTP luar kota Surabaya ataupun di mana aja itu sebenarnya bisa dilakukan cetak di Surabaya. Tapi untuk saat ini karena memang keterbatasan dari jumlah belangko, jadi kami tidak bisa untuk melakukan pencetakan dahulu KTP di luar kota Surabaya. Karena apa? Karena kita mendahulukan untuk warga Surabaya dulu. Kalau sudah warga Surabaya sudah selesai, baru kita bisa cetakkan di luar kota Surabaya. Oke, jadi untuk sementara ini masih dari yang Surabaya dulu ya Mas ya, karena emang belangkonya itu terbatas banget teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @softamericano. Halo Kak, mau tanya nih, apabila ingin mengganti foto KTP dari tidak hijab menjadi hijab, apakah bisa jadi dalam 1 hari ya?
Untuk perubahan KTP jadi hijab menjadi berhijab itu kan butuh proses sebenarnya. Jadi nanti permohonannya kakak bisa langsung melakukan permohonan perubahan foto itu di kelurahan. Nanti dapat e-kitirnya. Nah, setelah dapat e-kitir, di e-kitir itu kan ada barcode. Nanti tinggal scan aja barcode-nya, dicek dari situ apakah sudah ada nomor antrian untuk datang ke Dispenduk untuk dilakukan perekaman ulang. Tapi biasanya gitu berapa hari sih Mas untuk prosesnya? Untuk estimasi masih belum bisa kita estimasikan Kak. Karena tergantung antrian juga Iya, ya. tergantung antrian dan juga tergantung kondisi belangkonya. Iya, belangko Iya. ya. Oke. Lalu kita ke pertanyaan soal KTP lagi. Oke. Dari @davidtop SNDR. Untuk pengurusan KTP hilang diperlukan apa aja ya Mas? Karena saya habis kecurian. Oke, sebelumnya untuk KTP hilang, kalau kakaknya ini KTP-nya Surabaya, bisa melakukan permohonan cetak ulang KTP di kelurahan dengan membawa surat laporan kehilangan dari kepolisian. Berserta kakak nanti ajukan di kelurahan. Oke, jadi itu tuh Sobat Dukcapil persyaratan yang harus teman-teman bawa kalau KTP hilang. Nah kebetulan nih karena sekarang kita udah ada IKD nih Mas ya. Ya. Jadi IKD ini bener-bener minimalisir nggak sih Mas? Meminimalisir. Jadi antara KTP elektronik dengan IKD atau KTP digital itu kedudukannya itu sama. Oke. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, kenapa sih kok warga Surabaya itu harus aktivasi IKD nih Mas? Apa sih yang jadi nilai plus dibandingin sama KTP fisik? Ya, jadi untuk IKD itu kan lebih enak dibawa ya. Ya di HP Karena ya. kan Ya, karena jadi kan lebih orang gampang. saat ini lebih lebih memegang HP daripada untuk memilih fisiknya. Oke, jadi Jadi untuk keperluan misalkan nanti pengurusan ke bank atau SKCK atau pengurusan lain itu kan enak dari HP aja untuk menunjukkan KTP-nya. Oke, terus kira-kira kalau mau aktivasi IKD gitu berapa lama ya Mas ya? Untuk aktivasi IKD enggak lama, itu 5-10 menit. Oh, oke. Lalu ini bicara soal IKD nih, ada hubungannya sama pertanyaan dari ini @vemodeshop. Assalamualaikum Min, mau tanya untuk buat IKD syaratnya apa aja ya? Apa langsung ke Siola? Terima kasih. Oke, jadi yang seperti dibilang tadi untuk persyaratan IKD cukup membawa KTP saja. Oke. Kalau sudah ingat nicknya, jadi tidak perlu untuk membawa Malah KTP. lebih gampang lebih ya. ingat. Jadi tinggal download, nanti isikan NIK, terus email sama nomor telepon. Kalau sudah nanti tinggal aktivasi aja ke petugas kelurahan atau petugas Dispenduk juga bisa. Oke, jadi gampang banget, cukup bawa KTP aja. Bahkan kalau udah hafal nicknya nih gampang banget. Tidak perlu KTP fisiknya. Iya, jadi ini juga nggak harus langsung ke Siola nggak sih Mas? Kalau ke kelurahan dulu juga bisa kan Bisa. ya? Karena lebih dekat juga. Iya, atau bisa mengikuti event-event IKD di mall-mall. Iya, kayak tadi nih ada yang di Grand City, Iya, ada yang di BGJ Junction, juga. ada Galaxy Mall. Iya, jadi karena IKD ini banyak banget loh teman-teman manfaatnya. Jadi jangan lupa untuk aktivasi IKD ya. Nah, nggak kerasa nih, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil. Nggak kerasa nih Mas, udah 15 menit kita ngobrol Iya. di sini, jawabin pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Nah, terima kasih Sobat Dukcapil buat pertanyaan yang udah teman-teman kirimkan, dan semoga penjelasan dari Mas Olik tadi itu bisa menjawab kebingungan teman-teman nih terkait dengan pelayanan Adminduk. Adminduk. Atau kalau misalkan ada kebingungan mengenai administrasi kependudukan ini, Sobat Dukcapil bisa hubungi call centernya Dukcapil di nomor 031 9925 4200 ataupun DM ke Instagram kami di Takon Dukcapil SUB. Ya, dan juga bisa ke Instagram Dispendukcapil nih, Nah, di dispendukcapil.sby. Nah, makasih juga ya Mas Olik yang sudah Sama-sama. nyempatin waktu buat ngejawabin pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Nah, jangan lupa untuk Sobat Dukcapil follow akun sosial media kami agar Sobat Dukcapil nggak ketinggalan informasi terkait Adminduk. Nah, sekian dari Jocelyn dan juga Oli. sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, Bye-bye. bye-bye.